warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem pencernaan. Semoga dengan adanya video ini siswa-siswi kelas 8 lebih memahami materi tersebut. Oke, langsung saja. Before we start study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah siswa-siswi dapat memahami dengan baik mengenai organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, pernah nggak kalian mendengar kalau mengunyah makanan itu harus sampai halus, baru ditelan, tidak boleh makan terburu-buru? Nah, ternyata itu semua berhubungan dengan kesehatan kita. Oke, langsung saja Ibu jelasin kenapa alasannya kita itu harus mengunyah makanan sampai halus, tidak boleh langsung ditelan. Pertama, organ pencernaan itu makanan mulai masuk dari mulut. Di dalam mulut itu ada dua tipe pencernaan makanan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu pencernaan yang dihaluskan oleh organ-organ pencernaan makanan. Nah, di dalam mulut kan ada gigi, ada lidah. Nah, gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan, sedangkan lidah yang berfungsi untuk membolak-balikkan makanan. Nah, di samping itu juga ada pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim. Di dalam mulut itu ada namanya enzim amilase atau enzim petialin. Enzim amilase itu akan memecah karbohidrat menjadi maltosa. Nah, setelah di mulut, kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di kerongkongan terdapat otot yang bisa melakukan gerak peristaltik sehingga makanan terdorong dari mulut masuk ke dalam lambung. Di kerongkongan makanan hanya sebagai lalu lintas masuk saja, tidak terdapat pencernaan makanan baik secara mekanik ataupun kimiawi. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ada dua macam proses pencernaan, yaitu secara mekanik dan kimiawi juga. Secara mekanik, dinding lambung, otot lambung akan menghancurkan makanan lebih halus lagi. Kemudian secara kimiawinya bisa kita singkat dengan lapar ya. Lapar itu yang L-nya itu artinya lambung. Lambung itu menghasilkan A-nya itu asam lambung. Kemudian P-nya itu menghasilkan enzim petialin ya. Kemudian yang R-nya itu menghasilkan renin. Jadi ada 3 macam yang dihasilkan oleh lambung, yaitu yang pertama asam lambung yang bisa menghancurkan makanan, kemudian enzim amilase yang menghancurkan karbohidrat menjadi maltosa, kemudian ada petialin, ada pepsin yang bisa mengubah protein menjadi pepton, kemudian ada enzim renin yang mengubah protein susu menjadi kasein. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus, makanan akan banyak terdapat pembuluh-pembuluh darah di dalam usus halus yang fungsinya menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, di dalam usus halus juga terdapat enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Jadi, pencernaan juga punya kelenjar, yaitu kelenjar pankreas yang menghasilkan, bisa disingkat dengan PLTA ya. Jadi pankreas itu menghasilkan lipase, kemudian menghasilkan T-nya menghasilkan tripsin dan A-nya menghasilkan enzim amilase ya. Jadi PLTA, kelenjar pankreas menghasilkan lipase. Lipase itu fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian T-nya itu tripsin, mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian A-nya PLTA, A-nya mengubah amilase menjadi maltosa. Nah, di samping itu ya, di usus halus juga terdapat cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Jadi hati punya saluran yang menghubungkan ke usus halus yang menghasilkan cairan empedu yang fungsinya bisa mengemulsikan lemak atau menghancurkan lemak agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian juga terjadi penyerapan air oleh makanan sehingga
jika kita terlalu lama dan suka menahan BAB, maka makanan akan lama di usus besar sehingga penyerapan air akan terus terjadi, sehingga itulah yang menyebabkan feses kita menjadi padat sehingga keras untuk dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, makanan akan keluar melalui anus. Jadi organ terakhir pencernaan yaitu anus sebagai tempat muara atau keluarnya makanan sebagai sampah atau sisa kotoran makanan. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, pencernaan dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian selanjutnya ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan terakhir ke dalam anus. Oke, for the last lesson, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.